Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pula tolong dijawab. Yang jawab salam yang belum kami mudah-mudahan dapat kami. Yang sudah kami belum punya momongan semoga dapat momongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu insyaallah ta'ala minasyahidin syakirin, amma ba'd. Terima kasih penata acara yang Allah hormati, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian semua. Sama-sama kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah berikan kepada kita semua, khusus pada hari ini, pada hari Jumat ini. Allah masih memberikan kita nikmat berupa bisa bernapas gratis dan kita semua bisa hadir di majelis atau masjid ini. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke tempat ini, sebelum kita beranjak ke tempat ini, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Allah sudah menghapuskan kesalahan kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dari putra dan khairul besar ikutan umat sedunia dan besar Muhammad SAW beserta keluarga dan beliau di yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali ulun ingatkan sebagaimana pada acara tadi mengingatkan kita agar kita kalau masuk tempat masjid itu agar kita berniat i'tikaf. Akan tetapi sebenarnya kalau kita masuk masjid itu diawali dengan yang disebut tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid laki-laki hari Jumat sebelum Jumatan biasanya sholat 2 rakaat sebelum sholat Jumat yang disebut tahiyatul masjid. Tapi kita hari ini ulun pribadi itu tidak melaksanakan yang namanya tahiyatul masjid. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak kena makruh duduk di masjid apabila kita tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid tadi? Apalagi perempuan, ibu-ibu biasa kalau kegiatan di majelis taklim ataupun yasinan, ulun juga pernah lakukan perempuan itu masuk masjid tahiyatul masjid. Ada kata di masjid? Ada di sini? Tidak ada ya? Laki-laki aja boleh ada, ulun tidak ada. Nah, jadi gantinya apabila kita masuk masjid itu tidak mengerjakan sholat 2 rakaat diganti dengan tasbih 4 kali. Sama-sama kita bertasbih lah. Okay. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
menjadi niat kita nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatillahi ta'ala sebanyak berikut pada masjid sunnah karena Allah Ta'ala bebas sunnah daripada melaksanakan yang namanya makruh. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam mukadimah dulu tadi mungkin kita semua sudah hafal yang namanya surah Wal Asr. Hafal ya? Hafal. Mungkin termasuk surah favorit ketika sholatnya, karena paling pendek selain daripada puluh, selain dari Al-Ikhlas. Yuk sama-sama kita perhatikan surah Wal Asr itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat memahami surah itu artinya dan memahami Wal Asr demi masa. Kalau kita baca tarjimnya demi masa. Tapi kalau kita perhatikan ya Wal Asr itu kita melaksanakan sholat yang namanya asar, ya kan? Setelah zuhur asar. Nah kalau asar itu misal ketika kita Ramadan, ketika kita berpuasa, kalau sudah tiba waktu asar, sebentar lagi yang namanya maghrib tiba. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini berjanji demi waktu asar. Coba kita lihat. Wal asri demi masa asar. Artinya apa? Kesempatan kita manusia itu sedikit sekali karena sudah waktu asar. Coba kalau kita waktu asar, tunggu khususnya khusus kita yang di kantor, itu udah asar itu sudah pikir-pikir mau pulang sudah. Kenapa? Karena sudah jatahnya habis itu. Jadi di sini wal asr innal insana, sesungguhnya manusia. Siapa itu manusia? Yang kita ini selama manusia itu mempunyai akal. Apa manusia? Innal insana fi khusrin, selagi dalam kerugian. Nah berarti kita ini manusia dalam kerugian. Siapa orangnya? Baik itu bupati, baik itu camat, baik itu bahkan pemerintah atau presiden itu rugi apabila tidak melaksanakan hal yang menjadi ini. Jadi Al-Quran yang bicara. Apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang beriman bagaimana? Kan Allah mengatakan kita rugi. Illal ladzina amanu, yang beriman. Yang beriman bagaimana sih? Yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ternyata kita tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Ternyata kita dituntut wa amilus sholihat, dan kita harus beramal soleh. Di antara amal soleh yang kita kerjakan adalah kita sedang duduk di tempat ini termasuk amal soleh. Bukan kita katakan orang yang tidak masuk di sini rugi, tidak, tapi termasuk kita orang yang beruntung. Kenapa? Kita sudah melaksanakan amal soleh. Wa amilus sholihati, apa sama lagi? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling memberi nasihat dan disabri dengan kesabaran. Lupa. Memang kalau kita ngasih nasihat itu kita perlu sabar. Bahkan kita yang ngasih nasihat kadang-kadang kita nyuruh sabar. Maaf, nggak sabar dianya. Yang mana itu dulu aku sabar-sabar itu merasa maka tahu. Itu kalau kadang-kadang keluar daripada mulut orang yang kita kasih suruh sabar. Kata kita sabar aja dulu biasanya itu. Yang mana ya? Kalau sabar juga merasa lebih sakit daripada aku. Itu biasa sabarnya orang yang kita kasih suruh sabar. Itu sudah wajar. Nah, jadi Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya kita manusia tadi awalnya adalah rugi, supaya juga adalah kita disuruh beramal soleh. Amal soleh banyak. Apalagi saling duluan namanya. Tuh, terjadinya banyak. Lagi. Jadi kesimpulannya Wal Asr ini agar kita tidak rugi di akhirat, kita amal soleh. Contoh amal soleh yang sudah kita kerjakan ketika di 10 Dzulhijjah sama Tasyrik 11, 12, 13. Itu amal soleh. Amal soleh di sini, maaf untuk keras ya Pak ya. Biar penekanan, biar kita merasapi apakah kita
dikerjakan dapat pahala, itu sunat muakkad. Akan tetapi ancamannya bagi kita, apa ancamannya? Kata Rasulullah SAW, "Man lahu sa'atun falyudhi." Barang siapa memiliki keluasan rezeki, ingat ya, luas rezeki ini orang yang merasa dirinya sugih. Ada tahu sugih kaya, ada tahu sugih kaya merasa berbeda dengan orang lain. Apa Rasulullah SAW? Balan dan dia tidak berkorban, falyamut, maka dia menandaki insya'a yahudiyan, dia menghendaki meninggal sebagai orang Yahudi atau Nasrani atau Nasrani. Bayangkan, ini perkara sunat muakkad aja. Rasulullah SAW mengancam kita kalau kita tidak melaksanakan yang ngaku sugi, kita diancam meninggal dalam keadaan suul khatimah, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kita berdoa ya Allah biha dan berujung suul khatimah, tapi kita sunat muakkadnya kadang-kadang kita tinggalkan, kita tidak kerjakan. Ulun nanya kepada kalian semua, kira-kira yang hadir di sini semua punya kendaraan? Yang tidak punya kendaraan angkat tangan. Maaf, punya ya? Sekali lagi, ibu punya kendaraan? Punya. Ulun nanya kepada semua, sudahkah yang semua punya kendaraan di akhirat? Halo? Punya tidak? Belum. Kalau belum berkorban, kita punya kendaraan di akhirat. Bu, Pak, kalau kita di dunia tidak punya kendaraan, biasa bisa nebeng. Pak, kemana mau bayar duit istihad? Bisa numpang, bisa nebeng, bisa. Tapi di akhirat, di depan kawan. Sebelum kita menyesal di akhirat, yuk badai sekarang kita berniat untuk tahun depan kita berkorban. Amin. Kenapa? Itu menjadi kendaraan kita di akhirat. Bu, Pak, kalau kita di dunia, maaf. Sekopi pada barang ini. Hah? Ya second aja, yang baru ya second pada menjadi kita. Bisa gak 8 juta dapat ya 8 juta? Hah? Berapa? 16. Sapi berapa? Sebanding dengan ada sapi. Tapi dia beli sekopi bisa, beli sapi tidak bisa. Betul tidak? Betul apa tidak? Ini boleh biar agak keras, biar dia memikirkan. Selama ini kita disalah kaprah, salah pikir. Padahal ketika kita meninggal di dunia, kita meninggal di SJ, meninggal kita bawa tidak kubur, kebakaran. Tapi kalau tunggangan kita, kurban kita, dia sudah menunggu udah di akhirat. Kalau kita dibangkit ketika hari kiamat itu nungguin dia. Untuk apa? Kita mengendarai kendaraan tersebut tadi. Ulangi lagi, Bu, ini bukan koyo, bukan bagak, bukan riak, cuman ini biar jadi perhatian kita semua. Kemarin ulun berkorban, saking tidak punya duitnya, ulun jual kendaraan Shogun tahun 2000 berapa ya? Shogun yang 2000 Shogun yang murahan, lakunya cuma 3.400.000. Milik kami satu. Kenapa? Ulun atau saya menyampaikan demikian korban, tapi sudah tidak berkorban itu sudah rugi namanya. Kita berani mengeluarkan uang habis-habisan, misalnya sekarang nih, ada di Sokopi hati 6 juta, kira-kira semua orang berebut di sini mau beli. Padahal kita hanya mau pakai sebentar gitu. Kalau kita meninggal dunia, ada apa-apa. Itu hanya Sokopi itu. Punya CRV, tapi tidak punya sapi. Gak keras nih, biar aja. Emang kebiasaan disampaikan di mana-mana ya kayak korban kuat aja kayak gini sampaikan kenapa? Supaya jangan menyesal di akhirat. Al-Quran menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani. Tuhanku undurkan ajalku sedikit-sedikit. Untuk apa dia? Orang yang sudah meninggal ingin hidup lagi. Fa'asaddaqa, ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya termasuk orang-orang yang saleh. Coba, ya kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin beda-beda ya. Ini ada, kalau ada yang meninggal dunia biasanya lupa bikin surat nikah. Ada yang bikin surat di sini kalau ada yang meninggal dunia? Ada. Enggak ada ya? Ada. Ada
Ada sebagian. Ibu-ibu nggak ada yang bikin apa ya? Kalau dia meninggal dunia bikin surabi tidak? Ada. Surabi bikin. Sebagian ada. Bikin kita ya. Sama ya. duitnya ada biasanya. Ada sebagian. Ada. Ya. Ulun nanya, apakah ada hadisnya apabila meninggal dunia maka bikinlah surabi? Ada. Misalnya, ada lah. Ada. Pak, ada. Apa kenapa ada? Kan gitu. Kenapa jadi ada? Ini kita bahas. Dan kita memaklumi dan memahaminya. Bahwasanya yang namanya surabi ataupun berupa apapun itu adalah sedekah pahalanya untuk si mayit. Tapi sayang sungguh disayang ketika surabi dibikin di atas surabi 1000 buruk apa duitnya. Kan betul ya? Apalagi nih Pak kan sama-sama HES kami ini sama-sama orang Kandangan. Pak Ismi juga ada darahnya juga sama. Nah darah kami ini Bu, darah merusukai itu identik dengan kayak itu. Iya, surabi. Pasti surabi. Nah yang menurut saya kan di sini ketika bini meninggal dunia, orang meninggal dunia di atas surabi itu 1000 buruk lagi, bulukan uangnya. Padahal kaya tuh orang itu. Ini membuktikan bahwasanya tadi kalau dia punya harta jangan sayang. Buktinya kalau kita ada korban, kalau kita meninggalnya cuma surabi sama 1000 yang perak, 1000 perak buruk lagi. Makanya dari saat ini kita jangan sayang duit kita, belikan sapi ataupun berupa apapun untuk kita korban kalau akan datang. Nanti kalau kita meninggal cuma dikasih surabi sama duit buruk tadi, ya kan? Nah sebenarnya kayak gini, yang bagus tuh begini, surabi dibikin di atas surabi itu 100.000. Ulun ikut juga ngambil. Yang lain gimana? Kira-kira? Ini maaf, surabi di atas surabi 100.000 rupiah, jelek lagi melihatin boleh? Ya kan lewat aja, apa 100.000? Sini, tak semua ngambil. Padahal pahalanya untuk si yang meninggal. Ini bagi yang kaya 100.000 bahkan 1 juta bagus. Yang kaya, ini bukan orang yang kaya ikut orang miskin, tidak. Jadi sesuai kemampuan sedekahnya itu. Jadi perbuatan bikin surabi itu ini ceritanya, kisahnya. Yang bikin salah dia memahami apa sih penyebabnya kenapa jadi terjadi orang bikin surabi ada suatu kampung lagi. Di zaman dulu ada seseorang pedagang surabi. Ketika dia jualan jalan-jalan hampir setengah hari tidak laku. Ada laku-laku jualannya. Ketika itu beliau mendapati seorang pengemis yang sedang kelaparan. Ketika itu pengemis meminta pada pedagang tersebut makanan dan dikasih beliau 2 biji surabi untuk ganjar perutnya. Ketika dikasih surabi sama orang tersebut tadi, dimakanlah si pengemis tadi. Oleh si pengemis dari surabinya, akhirnya kenyang dan berjalanlah si surabi tadi, akhirnya habis terjual. Habis terjual dagangannya, lalu pulanglah ke rumah, ke tempat istrinya pulang ke rumah. Yang namanya istri itu Pak Bu, maaf ibu ya, kalau begitu sih mana duitnya? Kenapa lah? Kalau kamu kayaknya pernah sekali, sering kali. Mana duitnya? Dia istri itu mana hasilnya? Yang namanya suami itu Bu dikasih, dihitung istrinya 1, 2, 3, 4, 8. Dihitung yang kedua, walau dihitung yang kedua hanya duitnya. Akhirnya, apa hanya? Tapi itu perempuan itu suara itu naik biasanya suaranya. Mana duit yang 2 ini? Udah lakinya, akhirnya itu sudah ngangkat tuh suami itu memakai itu. Itu suami sekali disebut apa istri. Bukannya demikian. Suami itu dia mau melawan, bukan menjadi barang. Terus kayak gini. Tadi ada pengemis yang kelaparan, aku kasih. Nah, ini 2 biji untuk dia. Tidak terima. Biar kalau pada ganti uang yang 2 biji ini, kada boleh pulang ke rumah. Jadi tadi, akhirnya dia bertanggung jawab lagi tersebut tadi mengejar dalam pekerjaan. Jalan-jalan tidak ada kerjaan, akhirnya ketemu suatu pemakaman yang ada pemakaman tersebut tidak datang lagi si mayitnya, bermasalah. Mungkin zaman COVID kemarin lah tidak datang lagi.
Tunggu, akhirnya asbah si mayit itu mencari orang yang bisa nunggu kuburnya. Kenapa? Supaya jangan masuk binatang. Akhirnya masuklah orang tersebut dikasih kerjaan tadi dengan ibarat semisal 2 biji harga pada ini. Kue tadi. Akhirnya si yang kedua tadi tertidur di dalam kubur. Tak goreng. Jadi ketika kita tidur, yang namanya malaikat itu kadang berlaku Pak. Kalau dia sudah tidur itu berbaring dalam kubur itu ditanya malaikat, mana kamu Pak? Apa katanya? Aku kan mati. Kenapa dia tidak mati? Yang namanya itu tidak butuh jawaban tidak mati dan hidupnya. Kalau tidak bisa menjawab dipukulnya oleh malaikat. Kan malaikat itu idza ja'al malakani wa qalani. Apabila kedua malaikat menemukan yang mati. Malaikat kedua ini tidak tahu urusan ditanya dijawab, tidak dijawabnya. Kalau salah dipukulnya. Ketika dijawab aku tidak mati, maka dipukul oleh malaikat tersebut. Tadi orang tersebut ketika dipukul ternyata yang menyetameng adalah surabi yang pertama. Artinya apa? Penghilang siksa kubur dan termasuk surabi tadi. Kita lagi kedua, mana Pak? Ya aku udah mati nggak pakai mau dia orang kalau kan dulu jarang orang adalah kita jadi sungai banyak yang tahu ya malaikat ditendang ya malaikat pada bilang juga kemudian dipukulnya lagi dipukul yang kedua yang menjadi tameng yang diperiksa adalah surabi yang kedua akhirnya terjagalah dia daripada tidurnya tersebut tadi. Nah disitulah kesimpulannya tafaulnya makanya di suatu adat atau suatu kampung itu mereka melaksanakan mengerjakan yang namanya bikin surabi apabila ada orang yang meninggal dunia. Ini jadi hadisnya tidak ada, cuma ambil iktibar di situ. Makanya di suatu kampung itu ada yang bikin surabi. Sebenarnya tidak perlu surabi ada, tidak masalah. Roti aja bisa. Jadi kita roti. Yang tadi dalam roti terduit lagi itu bisa. Niatnya adalah sedekah untuk si mayit tadi agar lepas daripada siksa kubur. Kenapa? Ujar Rasulullah SAW, perbanyaklah sedekah untuk mayit kalian. Ulangi lagi, perbanyaklah sedekah untuk mayit kalian. Termasuk sedekah itu berupa apabila ada orang meninggal dunia, biasa kan ada amplopnya, undangan kalau dibayar. Kalau sekarang pasarnya 20.000 ya, sama di sini 20.000. Salah tempat. 4 lembar maksudnya ada 5.000. Rata-rata tuh. Ini tidak demikian maksudnya apabila kaya, ya, sugih, si warasahnya itu tadi jangan 4 lembar, kasih 5 lembar. Yang hijau itu hanya 50.000 jadi 50. Gua biar yang sakit kepala aja undangan tebal 5, kira gua. Keundangannya banyak kan? Itu kan? Lagi-lagi, jadi bagi kita yang merasa kaya, apabila melaksanakan perbuatan yang kebaikan tadi, diperbanyak jangan kita ikuti orang yang tidak mampu. Kesimpulannya, bahwasanya yang namanya pekerjaan orang ketika meninggal bin surabi itu tafaul, tidak ada hadisnya, akan tetapi kebaikannya mengikuti hadis Rasulullah bahwasanya perbanyaklah sedekah untuk mayit-mayit kalian. Di situ panggilnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahmatullah. Nabi kita Muhammad SAW pernah didatangi seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini kata laki-laki, "Ya Rasulullah, usini biwasiyatin." Wahai Rasulullah, nasihati pangulun dengan satu wasiat. Maksud wasiat apa? Amfa'u, bermanfaat di dunia wal akhirah, bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah jadi Bu, seorang laki-laki ini datang ke Rasulullah mungkin ingin diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasul bertanya, hal laka walidun wa walidatun? Ini Rasulullah tidak langsung kasih wasiat, tapi Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki walidun, bapak, walidatun, istri, salah, mama, bapak dan ibu, mama dan abah, misalnya yang penting orang tua. Maksudnya, apakah kamu memiliki masih punya kedua orang tua? Apa?
terbalik. Nah, boleh ya Rasulullah. Ya Rasulullah punya kedua-duanya. Apa kata Rasulullah? Idza addaita haqqahuma, apabila engkau menunaikan hak mereka berdua. Jadi bu, laki-laki tadi datang ke tempatnya Rasulullah ingin dinasihatin. Lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Nah, ya benar ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Idza addaita haqqahuma, apabila engkau menunaikan hak mereka berdua. Artinya mama dan ibu, mama dan ibu bapak dan ibu